Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus COVID-19 seakan tidak ada habisnya. Hal ini mendorong pemerintah menerapkan aturan PPKM di sejumlah daerah demi mengurangi penularan. Tak sedikit pula masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Meskipun kegiatan masyarakat dibatasi, namun tidak membatasi semangat tolong-menolong antar warga. Sejumlah lapisan masyarakat di berbagai daerah terketuk hatinya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Seperti yang dilakukan sejumlah warga Banyumas, Jawa Tengah, mereka berbagi dengan membagikan makanan untuk warga di jalan. Seperti yang dilakukan ibu-ibu di Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka secara sukarela menyediakan makanan bagi warga yang isolasi mandiri. Hal ini juga dilakukan YouTuber Bobby Builder asal Jambi. Ia menggratiskan hotel bintang 3 miliknya untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Tak sampai di situ, ia pun juga menyumbangkan 100 peti mati. Hal serupa juga dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci dengan membagikan sembako, alat kesehatan, dan sumbangan bagi warga di sejumlah daerah yang terdampak COVID-19. Rasa kepedulian antar sesama warga ini menjadi pelekat kebersamaan untuk menghadapi wabah COVID-19. Ternyata bukan cuma perusahaan-perusahaan, organisasi, yayasan besar yang bergerak, tetapi ada individu-individu yang juga merasakan betapa kondisi dan situasi pandemi ini membutuhkan uluran tangan mereka. Nah, inilah kisah tentang individu-individu yang bergerak untuk membantu sesama. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Rimawan Pradiptyo. Mas Rimawan, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Monggo, silakan duduk. Terima kasih. Jadi Anda berasal dari Jogja. Kalau aslinya dari Ngawi, Mas, Jawa Timur. Tapi sekarang berdomisili di Jogja. Di Jogja. Nah, ini yang menarik adalah Anda sekarang identik dengan Sonjo. Nah, coba jelasin, ini gerakan, ini komunitas, dan kenapa namanya Sonjo? Ya, jadi kalau kita mulai dulu dengan nama, Sonjo itu dalam bahasa Jawa artinya itu silaturahmi sebenarnya. Oke. Nah, Sonjo itu singkatan dari Sambatan Jogja. Tapi banyak orang mengatakan, loh kok tidak Samjo? Ya, Iya. Samjo tidak ada artinya dalam bahasa Jawa. Sonjo. Dan orang membuat, lah. ya, dan orang membuat ini kan apa? Singkatan itu bisa slightly abuse istilahnya. Oke, jadi sebenarnya ini nama panjangnya adalah Sambatan Jogja. Maksudnya apa ini ya? Jadi ini adalah ingin mengembalikan lagi semangat yang muncul di masa-masa lalu. Dan itu mulai meredup sekitar awal 80-an dan 90-an habis. Yaitu adalah tradisi sambatan itu. Sambatan itu apa? Mungkin bagi yang mereka bukan tinggal di Jawa atau di Jogja nggak paham ini sambatan. Jadi sambatan itu adalah pola gotong royong. Di mana misalkan seseorang ingin membangun rumah, itu dia tidak perlu membayar biaya tenaga kerja. Jadi yang bersangkutan hanya menyiapkan materialnya saja, lalu minta kepada tetangganya itu untuk spend waktu katakanlah 2-3 hari, itu meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing, fokus di rumah tadi untuk membangun rumah, biasanya akan mendapatkan snack, makan siang,
kopi, teh begitu ya. Lalu dalam 2-3 hari jadilah rumah. Jadi cukup dengan itu ya? Cukup dengan itu. Nanti kalau ada warga lain yang itu, dia yang punya rumah ini akan ikut membantu. Benar, jadi kayak arisan. Oh itu dulu hidup di dalam masyarakat? Di Jawa seperti itu terjadi. Lalu kemudian itu agak terpinggirkan sejalan dengan aktivitas ekonomi, dan ketika orang kemudian sudah memiliki uang dan kemudian mengatakan saya nggak bisa sambatan ya karena saya sibuk, saya ganti uang. Nah itu ya yang kemudian menghancurkan awal mula yang menghancurkan sambatan. Ini komunitas, gerakan atau apa ya? Ini gerakan, Pak. Ini gerakan. Ya, jadi ini bermula dari ngobrol aja sebenarnya lewat WA begitu. Jadi ada Dr. Awalia Febriana, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran UGM dan juga staf tentunya nakes beliau. Dan beliau itu waktu itu WA saya gitu, Mas ini situasinya susah. Itu bulan Maret waktu itu. Kita nakes ini tekanan pekerjaannya banyak dan bahkan waktu itu APD itu bahkan pakai seadanya gitu waktu itu. Lalu saya terpikir, saya mengatakan, lah kami ini badannya sehat, siap bekerja. Tapi nggak bisa, Pak. Kan toh kalau kita disuruh-suruh kita bisa apa juga. Kan tidak ada kualifikasi ini. Lalu saya tanyakan, Mbak kira-kira apa yang bisa kami bantu nih dari orang-orang yang non-nakes ini gitu. Nah, lalu beliau tidak menjawab, lalu kemudian saya WA teman satu lagi, yaitu adalah Dekan Fakultas Hukum yang biasa kita banyak melakukan aktivitas bersama. Saya tanya, Pak Sigit, ini kalau kita membuat gerakan aja gimana? Gerakannya apa? Ya sudah, pokoknya ini saling tolong-menolong lah. Kita pakai WA group. Ya sudah dibuat. Nah itulah, kita kemudian mulai dari membuat itu. Dan seperti biasa SOP kami biasanya orang masuk, kita berikan value-nya apa yang ada di situ. Lalu semua orang jadi admin. Itulah yang membuat cepat. Jadi dalam waktu seminggu, 2 minggu, 7 WA grup dimasukin orang-orang ke dalam grup. Ya. Oh jadi ini bermula dari grup WhatsApp ya? Iya, iya. Baik, nanti ceritakan lebih lanjut ya, apa program yang dijalankan melalui Sambatan Jogja ini, terus kemudian siapa saja yang terlibat, ya, kemudian manfaat yang dirasakan apa saja ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Hampir seluruh sektor kehidupan telah merasakan dampak pandemi COVID-19. Namun semangat untuk saling tolong-menolong tidak pernah padam. Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, tergerak untuk turut berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Ia pun menggagas Sonjo atau Sambatan Jogja, sebuah gerakan kemanusiaan yang fokus membantu masyarakat rentan dan beresiko terdampak COVID-19, terutama di sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ya, pada waktu itu bulan Maret 2020, pandemi mulai masuk di Indonesia, termasuk di Jogja. Terus kita itu mulai kesulitan APD. Nah, kemudian saya minta tolong teman-teman di luar kedokteran. Sudah capek, itu capek sekali. Terus Pak Rimawan bilang, apa yang bisa kita bantu di luar hanya masalah keuangannya, tapi hal-hal lain. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, jadilah Sonjo yang ternyata gerakannya menjadi gerakan kemanusiaan yang luar biasa yang bisa tidak hanya dosen UGM, tapi juga pemangku kebijakan dan masyarakat. Gerakan yang menggunakan WhatsApp Group sebagai media utama dalam berkoordinasi ini membantu menyelesaikan berbagai masalah, sekaligus mampu mempertemukan para pihak yang membutuhkan bantuan dan para pihak yang ingin menyalurkan bantuan. Nah, kami juga akhirnya belajar dari Sonjo. Bagaimana sih menyelenggarakan sebuah shelter semacam itu ya. Beberapa kali kami mengadakan pertemuan Zoom begitu, lalu Prof. Rimawan juga pernah kunjung juga melihat, nah lalu ngajarin juga bagaimana, intinya membantu kami supaya kami menyelenggarakan shelter itu juga sungguh ya layak lah gitu ya, dan bisa ya bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat, aman dan nyaman. Memiliki 2.000 orang partisipan yang terbagi dalam 20 WhatsApp Group. Anggota Sonjo dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Rimawan mengaku tidak memiliki program yang muluk-muluk saat mendirikan Sonjo. Bahkan, para anggota sepakat
tidak ada transaksi uang dalam Sonjo. Targetnya, Sonjo mampu memberi perubahan sekecil apapun kepada masyarakat. Ya, jadi di video tadi dijelaskan bahwa Anda adalah dosen. Ya, Masih mengajar sampai hari masih ini? mengajar. Baik, jadi pekerjaan sehari-hari dosen, tapi Anda merasa terpanggil ya akibat komunikasi dengan teman nakes tadi, di mana Anda nggak tahu lalu mau nolong apa ini ya, Iya. keterampilan sebagai nakes nggak punya, dan akhirnya muncul gagasan untuk menghimpun gerakan ya, gerakan Sonjo ini melalui WhatsApp. Jadi tadi disebutkan ada 20 grup WhatsApp. Ya, WhatsApp internal Sonjo sampai saat ini 20 plus 4 itu yang di luar Sonjo, yaitu adalah gabungan antara Sonjo dengan komunitas lain. Apa yang ditawarkan atau apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat? Jadi semuanya itu bermula dari seperti orang riset, Pak. Semuanya bermula dari pertanyaan. Nah, kebutuhannya itu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang di awal misalkan adalah yang muncul itu adalah masalah shortage pangan waktu itu. Itu 3 minggu ketika kami terbentuk tanggal 24 Maret 2020. 3 minggu kemudian teman-teman mengatakan ini tidak ada orang yang jualan. Bagaimana ini membuat ini? Ya sudah, kita kemudian membuat pakai Google Form aja, demand dan supply, karena saya dari ekonomi, Bang, cara mikirnya itu pasar gitu. Demand dan supply dari pangan. Nah itu banyak, itu ada sekitar 1.200 yang kemudian apply ke situ, kita berikan, ini loh kalau orang mau beli, ini tokonya, ini nomornya, kontak aja langsung gitu. Nah, mulai dari hal-hal seperti itu. Tapi nanti transaksinya silakan langsung aja. Ya, mereka sendiri. Oke, tidak melalui komunitas Sonjo ini. Bukan. Jadi Anda mempertemukan antara mereka yang membutuhkan dan mereka yang bisa membantu, begitu ya? Ya. Mekanisme kerjanya bisa jelasin secara sederhana? Jadi sederhananya gini, Bang. Katakanlah kita punya dalam satu WA group itu ada 50 orang. Nah, kita buka aja pertanyaan. Apa yang dibutuhkan? Pasti semua orang akan mengatakan, oh kita butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi di saat yang bersamaan jangan lupa bahwa setiap orang itu punya permintaan, tapi setiap orang juga punya penawaran, Bang. Oh saya bisa bantu ini loh, saya bisa bantu ini loh. Begitu penawaran dan permintaan ini, permintaan dan penawaran ini ada di situ, selesai, Bang. Itulah pasar. Demand dan supply bertemu, selesai masalah. Ini yang kami tawarkan sebenarnya. As simple as that. Sesimpel itu. Lalu kemudian perkembangannya kami bisa membuat apps, menggunakan website dan berbagai macam cara. Dan kami fokus di 3 bidang, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Baik, siapa aja anggotanya ini? Semua orang, Bang. Dari latar belakang awal-awalnya sih ya kami dosen-dosen ini. Tapi kemudian mulai dari situ ada kemudian berkembang karena semua orang bisa menawarkan siapapun untuk diundang. Ya sudah, ada pengusaha di situ, anggota DPRD, politisi, ada dari birokrat, ada relawan, kepala desa, camat, siapapun ikut di situ. Bahkan orang yang jualan dan lain sebagainya itu gabung di situ. Makanya kami punya tadi dari setiap punya 3 sektor tadi yang kami kembangkan. Mengapa itu? Karena kalau kita hanya melihat hanya sektor kesehatan saja, itu tidak bisa. Di Indonesia tidak seperti itu. Karena orang bicara kesehatan kemudian juga membutuhkan ekonomi juga. Jadi kami mencoba memutar perekonomian tetapi dengan cara online. Jadi membuat perubahan dari transformasi dari transaksi fisik ke transaksi daring. Apa kriteria untuk bisa ikutan di dalam grup-grup WhatsApp ini? Jadi kalau kriteria untuk masuk itu intinya adalah ini mohon maaf ini kita batasi untuk DIY dulu ya, Bang. Untuk DIY. Oh, jadi sampai hari ini masih terbatas masih pada terbatas DIY. Ya. Okay. Nah, lalu kalau seperti Bang Andi ingin ikut, boleh nggak? Boleh. Kami punya program namanya Sonjo Observer. Itu 7 kali 24 jam. Bisa bergabung di sana, melihat situasi yang ada. Diharapkan setelah selesai mereka membangun gerakan seperti kami. Sampai hari ini apakah sudah ada yang melakukan itu di kota lain? Ada, Bang. Ada beberapa yang sejak awal itu sudah ada. Dan kalau yang sekarang ini sejak Juli ya, Bang ya. Juni, Juli ini kita kembangkan untuk kerjasama dengan kota lain. Jadi yang pertama dulu kasus Kudus. Jadi Kudus itu meledak kan. Lalu kemudian saya dikontak oleh beberapa rekan. Saya tanya, bagaimana kalau kita buat join aja deh. Join Join WA Group. Gitu. Tapi sebelum join WA Group kita buat namanya BIMTEK. Ada bimbingan khusus cara membuat shelter. Karena yang kami dorong itu shelter.
Nah, ini ada Apa itu Dinkes. maksudnya shelter ini? Shelter ini kayak isolasi terpusat kalau istilahnya pemerintah. Jadi ini berada di bawah rumah sakit, Bang, situasinya. Nah, ini adalah ide jenius sebenarnya dari Dinkes Bantul. Nah, mereka yang membuat, jadi ada multi level shelter, ada shelter kabupaten, ada shelter desa, ada shelter padukuhan. Lalu mereka ini, terutama yang kabupaten, ini ngeling dengan rumah sakit. Sehingga dimungkinkan orang itu referralnya itu naik turun. Biasanya orang referral itu kan, rujukan itu kan hanya naik ya, Mas. Kalau ini enggak, naik turun. Jadi kalau kondisinya sudah membaik, ya tidak perlu di rumah sakit, diturunkan. Oke. Ya. Baik, nanti ceritakan tantangan yang Anda hadapi ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Problem di Indonesia itu kalau untuk kerjasama itu hanya 3 huruf. Apa itu? MAU, mau. Jadi kalau dari sisi kapasitas, lupakan deh, Bang. Kapasitasnya kita hebat, rekan-rekan itu hebat. Mas Rimawan, tadi kan ada 3 program utama ya yang dilakukan atau dijalankan melalui Sonjo ini. Pendidikan, kemudian kesehatan, dan ekonomi. Ya. Dari 3 ini yang paling ribut, paling rame, paling direspon, paling huru-hara yang mana? Sebenarnya yang bagaimanapun juga ya sektor kesehatan ya. Oke, Jadi karena di ini sektor menyangkut nyawa, kesehatan ya. jadi sektor kesehatan itu kami punya 13 program di situ. Sebagian yang dulu-dulu itu bisa digantikan dengan program yang lebih baru dan lain sebagainya. Jadi seringkali evolving program itu. Kalau di ekonomi sekitar ada 7 program yang kami miliki. Kalau pendidikan ini yang paling kecil karena juga datangnya juga belakangan. Jadi masalah dari pendidikan ini. Baik. Nah, kalau dilihat respon dari masyarakat dengan adanya Sonjo ini bagaimana? Baik yang membantu maupun yang meminta bantuan. Dulu ketika di awal-awal itu saya harus setiap malam itu merekap pembicaraan di WhatsApp grup itu setiap jam 11:30 malam itu saya rekap, saya membuatkan kayak minute of meeting. Di minggu pertama itu semuanya itu merah karena di situ merah itu artinya itu adalah masalah. Tadi di minggu kedua itu sudah mulai banyak yang hijau. Hijau itu artinya orang sudah mulai merespon bahwa dia bisa membantu. Di minggu ketiga itu banyak yang biru, itu artinya solve. Di minggu keempat itu saya biarkan, ada orang mengatakan, oh kami punya masalah, itu saya biarkan. 5 menit kemudian ada yang menjawab, oh itu bisa saya bantu, nanti kita japri, selesai masalah. Jadi ini peran Anda sebagai administrator itu berkurang ya. Karena kemudian mereka bergerak sendiri ya. Baik yang membutuhkan bertemu dengan yang bisa membantu kebutuhan yang bersangkutan begitu ya. Tapi dalam menjalankan kegiatan seperti ini apa tantangannya ya? Yang sulit sebenarnya adalah seringkali ketika kita berurusan dengan birokrat. Jadi bahkan saya pernah menawari terkait dengan shelter itu sekitar 3 bulan yang lalu karena kami itu sudah sebenarnya untuk gelombang kedua kami itu sudah mempersiapkan diri dengan gelombang kedua itu sejak di India itu hari ketiga naik situasinya itu. Saya tawarkan untuk membantu shelter, belum tentu ada yang mau. Tapi yang jelas yang kami beri apresiasi kepada Pemda Bantul dan Sleman, dan disitulah kami banyak bekerja dengan mereka. Mungkin belum memahami ya cara kerja dan tujuan dari komunitas atau gerakan Sonjo ini. Nah kalau kita lihat tadi bahwa ini kan melalui anggota WhatsApp grup tadi, maka problematika itu disampaikan ya melalui anggota. Anggota ini kan berapa tadi jumlahnya? Sekitar 2.000-an, Bang. 2.000-an. Ya. Tapi kalau ada masalah yang tidak diketahui oleh anggota, tapi dari pembicaraan kita ini ada teman-teman yang bilang, aku membutuhkan sebenarnya bantuan itu, apakah ada cara lain untuk menghubungi anggota kah atau bagaimana bisa menyampaikan kebutuhan bantuan ini melalui gerakan Sonjo ini? Biasanya akan kami share juga, Bang. Jadi ini ada rekan butuh seperti ini, misalkan kayak kemarin itu donor konvalesen. Program kami donor konvalesen itu kami canangkan 2 minggu sebelum pemerintah mencanangkan konvalesen. Dan kami lakukan mulainya dari Sonjo Angkringan. Sonjo Angkringan itu adalah kayak webinar, Bang. Nah yang webinar ini apapun masalah yang kita hadapi kita munculkan. Nah biasanya banyak program-program kami itu yang muncul hasil dari diskusi. Iya, gitu. Ditindaklanjuti. Kita tindaklanjuti. Mulai ada gerakan untuk membantu ya. Ya. Oke, artinya itu juga
anggota-anggotanya juga aktif mencari problem Sebenarnya apa ya. masalah yang dihadapi oleh masyarakat, Ya. siapa dia, dan kemudian itu diangkat menjadi usulan di dalam Betul. program bantuan ya. Ya. Dan siapa yang bisa membantu, dia akan membantu. Baik, menarik sekali. Nah, lepas dari Anda tadi mengatakan bahwa ini masih terbatas, tapi by design, menurut perencanaan, akankah Anda dan teman-teman dengan rencana untuk membuat program semacam ini di kota-kota lain? Kalau tadi kan ada 4 yang Ya. merupakan apa? Kombinasi dari anggota dan di luar itu gabungan dalam WhatsApp. Tapi ada nggak rencana untuk di kota-kota lain? Sebenarnya ada Bang, tapi polanya adalah begini. Jadi di awal kami membuat tadi yang Sonjo Observer tadi. Tapi kami lihat skalanya itu kebanyakan masih kecil-kecil. Dan sustainability-nya belum ada. Tapi yang sekarang ini kami melihat dengan pola kerjasama bareng di dalam satu WA group, itu memungkinkan untuk membangun misalkan shelter-shelter dan lain sebagainya. Problem di Indonesia itu kalau untuk kerjasama itu hanya, kalau kami mengatakannya di Sonjo, hanya 3 huruf. Apa itu? MAU, mau. Jadi kalau dari sisi kapasitas, lupakan deh Bang, kapasitasnya kita hebat, rekan-rekan itu hebat. Tapi seringkali kemauan ini yang jadi masalah. Nah kemauan ini problemnya ada di mana? Seringkali yang terjadi, itu kayak terjebak dengan formalitas yang sebenarnya tidak perlu. Jadi banyak rekan yang ketika kita melakukan bimbingan teknis ataupun juga mau membentuk WA group, mereka bertanya kepada kami, Mas, justifikasi kita nolong orang itu apa? Nah, saya tanya lah, kalau justifikasi kita makan apa? Ya sama nggak adanya, toh? Ya udah itu lakukan aja. Kebaikan kok perlu justifikasi. Oke. Ataupun juga membangun shelter. Ini nanti standpoint dari justifikasi kita apa? Saya mengatakan tidak ada yang menutupi itu. Just do it, lakukan saja. Nah ini jadi seringkali ada kayak hambatan mental ya Pak. Oke. Sebenarnya itu. Jadi dengan membuat WA group bersama ini, kami membongkar banyak hal-hal yang dulu mungkin dianggap itu, wah kita harus ini dulu, kita harus ini dulu. Ketika bertemu dengan kami, oh enggak, just lakukan jalan aja dulu. aja. Berbuat baik kan sekecil apapun juga jalankan aja dulu Jalan, ya. ya. Gitu. Baik, jadi nggak boleh ada hambatan mental seperti atau mental block yang membuat kita akhirnya tidak melangkah ya. Betul. Berbuat baik ya lakukan aja gitu loh. Yang namanya tujuannya baik pasti ada jalannya. Ada jalan. Saya selalu percaya itu. Nah, banyak orang yang masih punya keyakinan bahwa ini bukan urusan dia gitu lah. Urusan pandemi Covid penanggulangannya ini urusan pemerintah. Ya. Nah, bagaimana Anda menanggapi pemikiran seperti ini? Ya, jadi di awal Sonjo kami jelaskan bahwa pandemi ini bukan bencana menurut kami. Ini perang. Bukan bencana, tapi perang. Nah kalau perang itu berarti kita akan memiliki common enemy. Kalau common enemy itu diam, itu bukan opsi. Dan siapapun bisa terkena. Jadi ketika kita lihat di perang kemerdekaan kita saja, memang ada TNI, iya. Tapi harus diingat, gerilyawannya lebih banyak. Rakyat bergerak. Rakyat bergerak, ibu-ibu juga mensupport dan lain sebagainya. Ini semua, ini masalah kita bersama. Jadi ini kayak kita kembalikan lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Itu adalah kontrak sosial. Jadi tidak ada lagi kemudian kita harus singkirkan perbedaan di antara kita. Tidak logis membicarakan sekarang ini kita bicara politik misalkan. Tidak juga bicara soal perbedaan agama. Iya, nggak ada. Yang ada hanya satu, kemanusiaan. Dan ini kita bicara Indonesia. Itu yang kami promote di Sonjo. Sehingga jangan lagi bicara, oh ini nanti punyanya siapa dan siapa dapat untung. Tidak ada. Bagaimana untung? Uang aja nggak ada Bang Diam ya. Ini yang enak Bang. Jadi ketika kita... Gerakan Sonjo ini tidak mengutip uang 1 sen pun ya? Enggak. Baik, harapan Anda dan teman-teman dengan adanya gerakan Sambatan Jogja ini apa? Kami tidak aiming hanya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Tapi yang lebih penting itu adalah pasca pandemi. Karena pasca pandemi nanti akan muncul state of the world atau situasi yang berbeda lagi. Ini seperti halnya pasca Perang Dunia Kedua, di mana kemudian ratusan negara bisa merdeka. Nah kita akan menghadapi hal yang sama meskipun kami belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi masalah pandemi itu kita atasi satu hal, tapi kemudian kita akan menghadapi suatu tata dunia baru pasca pandemi. Nah apapun yang ada di masa pasca pandemi, itu kita bangun pada saat pandemi. Jadi kalau di dalam masa pandemi ini kita mampu membangun rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya, itulah kultur atau itulah adalah kebudayaan yang akan kita bangun pasca pandemi. Dan itu untuk Indonesia. Jadi Bukan kita untuk harus siap dari sekarang ya. Ya. Jangan sampai kemudian kita dilindas oleh
sejarah oleh waktu, Ya. gara-gara kita tidak siap. Ya. Baik, menarik sekali. Terima kasih Mas kasih. Rimawan. Ya. Udah memberikan perspektif baru melihat pandemi ini, dari bagaimana kegotong royongan itu bisa datang dari siapa saja dengan cara yang bagaimana saja, ya. Apa yang Anda lakukan bersama teman-teman, sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan dulu. Tapi faktanya hari ini kita mengenal Sonjo dengan gerakan kebaikannya, dan semakin banyak orang saya harapkan atau kita harapkan untuk juga tergerak membuat model Sonjo-Sonjo yang lain dengan situasi dan kondisi mereka yang mungkin berbeda di tempat mereka berada, ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya saya hendak bercerita tentang seorang anak muda bersama teman-temannya juga melakukan kegiatan gotong royong membantu sesama melalui cara mereka. Nah, cara mereka ini apa? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Anak yatim yang sangat potensial, mereka punya masa depan yang cerah harusnya ya, tapi mereka secara sudden, secara mendadak ditinggal mati oleh orang tuanya. Nah, kalau masa depan, kita ada macam-macam nih programnya Bang, dan kita pengennya ini jadi suatu program yang long term. Kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita Mas Rimawan dari Jogja dengan gerakan Sambatan Jogjanya, maka sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, kita akan bertemu dengan seorang anak muda yang juga menginisiasi sebuah gerakan untuk membantu masyarakat dalam konteks penanggulangan pandemi COVID. Dia adalah Muhammad Faiz Gifari. Nah, Faiz, apa kabar? Baik Bang Andi. Ada di mana saat ini? Ada di Surakarta. Oke, Surakarta atau Solo ya. Nah, Faiz, kalau boleh tahu umurmu berapa sekarang ini? Sekarang baru beranjak ke 26 bulan lalu. Iya, kenapa aku tanya soal umur, dan ini penting karena aku senang sekali lihat kalau ada anak-anak muda sejak usianya yang masih muda sudah punya rasa empati, sudah tergerak untuk membantu sesama, dan ini modal generasi Indonesia yang akan datang. Tidak individualistis, tidak mementingkan diri sendiri, tapi dengan segala kemampuannya, segala keterbatasannya sudah bergerak untuk membantu sesama. Nah, kamu dan teman-teman menginisiasi sebuah gerakan, ya. Ada beberapa gerakan yang kamu inisiasi atau kamu jalankan bersama teman-teman selama ini. Jadi waktu awal pandemi, tahun 2020, awal banget bulan Maret, kita bikin yang namanya Butuh Driver. Nah, Butuh Driver ini untuk menolong teman-teman ojol yang waktu itu di PSBB 1 mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Aplikasi ini memungkinkan driver untuk bisa mencari nafkah tanpa kena potongan. 100% dari pemasukan yang masuk itu kita berikan kepada driver. Dan itu kan lumayan ya buat teman-teman driver ya. Dalam seminggu kita ada 9 ribuan driver yang terdaftar, dan kita aktifkan selama PSBB 1 itu Bang Andi. Lalu setelah itu kita bikin gerakan lagi namanya Gratis Belajar. Nah, Gratis Belajar ini kita launching di Twitter waktu itu, dan sampai hari ini Gratis Belajar ini adalah sebuah platform untuk mengajarkan skill, jadi future skill kayak coding, terus digital marketing, web development, lalu juga soft skill, kita ajarkan secara gratis dan diikuti oleh 13 ribuan pemuda dari 150 kota kabupaten di Indonesia. Itu kita inisiasi di tahun 2020, ya, untuk di masa pandemi kan daripada di rumah nggak ada kegiatan, belajar aja secara gratis. Gitu. Lalu kami menginisiasi sebuah website untuk mengumpulkan informasi tentang vaksin, namanya infovaksin.card.co. Nah, ini cukup rame waktu itu Bang, jadi cukup rame, responnya banyak, yang sebenarnya cuma simpel ya, mengumpulkan informasi tentang vaksin. Kami bikin website lagi, website Oksigen, namanya Oksigen, oksigen.card.co, dan itu juga rame ternyata, banyak yang membutuhkan, apalagi saat itu oksigen lagi susah banget dicari, jadi kebutuhan untuk website ini sangat-sangat tinggi. Nah, setelah ada dua website ini, vaksinasi dan oksigen, kita terpikir gimana kalau kita gabungkan aja semua informasi tentang COVID ya. Akhirnya lahirlah website urundayacovid.com. Dan setelah itu kita coba untuk bikin gerakan ini jadi sesuatu hal yang lebih terkoordinir, lebih banyak relawannya,
lebih masif platformnya, akhirnya kita bikin yang namanya wargabantuwarga.com sekarang. Jadi melalui urundayacovid.com ini apa aja kegiatannya? Urundayacovid.com fokus untuk agregasi informasi, Bang. Jadi kita mengumpulkan informasi dari warga untuk warga. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi oksigen, rumah sakit, donor plasma, ambulans, info isoman, pokoknya segala hal yang bisa membantu kita untuk menghadapi atau bertahan dari COVID-19. Baik, sebelum kita lanjutkan, Faiz, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut. Di situasi yang sulit kayak gini seharusnya kita bukan malah memperkeruh kayak semacam nyebarin hoax, terus menyebar ketakutan. Kayaknya kita harus ngebuka mata, kita yang ngebantu aja yang ada di depan mata aja. Dan mungkin ke depannya gue bakal lebih peduli sama lingkungan sekitar gue. Dibantu para relawan, warga bantu warga mengelola database, verifikasi data penerima bantuan, pengumpulan informasi rumah sakit, oksigen, vaksinasi, dan lainnya. Pria berusia 26 tahun ini berharap dengan adanya wadah informasi terpusat, masyarakat yang sedang berjuang melawan atau menghindari COVID-19 dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Ya, itu tadi sekilas kita lihat bagaimana kegiatan yang dilakukan melalui apakah itu urundayacovid.com maupun wargabantuwarga.com. Dan kembali ke Faiz. Faiz, jadi bisa kasih contoh manfaat langsung yang diperoleh oleh masyarakat persisnya apa ya? Masyarakat bisa tahu informasi dengan lebih cepat, lalu lebih terverifikasi juga karena kita ada proses verifikasinya, dan lebih terpusat, Bang. Jadi nggak perlu kayak kalau dulu nih, Bang ya, di awal-awal Juli kita kalau mau cari info oksigen itu kita harus blast ke sosial media gitu atau ke WhatsApp group gitu, kita harus cari kayak donor plasma gitu. Nah sekarang ada satu kanal terpusat gitu, jadi nggak terlalu repot harus ke satu tempat atau tempat lain, tapi langsung bisa ke satu pintu tersebut. Itu sekarang berapa banyak orang yang memanfaatkan, ini website ya bentuknya platformnya ya, berapa banyak yang sudah memanfaatkannya? Betul, Bang, kalau di saya yang tercatat adalah 200.000 untuk Urundaya, lalu ada di oksigen ada 100.000, di vaksinasi ada 50.000. Jadi in total website Urundaya, oksigen, dan vaksinasi itu 350.000-an user. Wah, jadi banyak betul orang yang membutuhkan informasi melalui platform ini ya. Tapi bagaimana kalau orang ingin berpartisipasi? Misalnya saya punya data dan data ini sudah diverifikasi atau data ini valid lah. Apakah itu dimungkinkan? Mungkin banget, Bang. Jadi bisa langsung ke websitenya di urundayacovid.com. Lalu klik informasi yang ingin disumbangkan apakah oksigen, atau kita juga ada peta kebaikan namanya, di mana kita merangkum inisiasi-inisiasi kebaikan warga. Nah, silahkan di-select mau menu yang mana, lalu di situ ada form biasanya. Atau kalau misalnya datanya banyak nih, Bang ya, nanti itu juga ada tempat untuk upload Excel sheet atau Google Sheet ya. Langsung, jadi data banyak juga bisa. Baik, setelah ini kamu cerita ya, apa yang kamu lakukan bersama teman-teman melalui Warga Bantu Warga.
Karena ini kelihatannya merupakan kelanjutan dari apa yang kamu lakukan melalui urundayacovid.com. Saya akan segera kembali. Pemerintah iya, tapi pemerintah aja nggak cukup. Warga perlu saling tolong menolong, warga bantu pemerintah bahkan ya, dan nanti pemerintah juga membantu warga. Jadi itu adalah sebuah ikatan yang saling berkesinambungan. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih dengan Faiz, Project Manager dari Warga Bantu Warga. Nah, ini menarik sekali karena ternyata partisipasi warga masyarakat dalam konteks membantu penanggulangan pandemi COVID ini ternyata sangat signifikan. Semakin banyak yang bergerak, maka semakin cepat penanggulangan COVID ini. Itu yang diyakini oleh banyak pihak, termasuk anak-anak muda yang bergabung di dalam Warga Bantu Warga sebagai relawan. Faiz, bisa cerita kembali ya, wargabantuwarga.com ini apa saja jasa atau bantuan yang diberikan melalui platform ini? Warga Bantu Warga ini basically kita mulai sebagai situs agregasi informasi. Jadi mirip sekali dengan Urundaya awalnya. Kita mengumpulkan informasi terkait COVID-19 dari info oksigen, rumah sakit, donor plasma dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah itu kita berkembang. Kita ada rekrutmen relawan dan sampai hari ini ada 6.000-an relawan yang bergabung bersama Warga Bantu Warga. Lalu kita juga ada program kerjasama dengan Kemenkes untuk update ketersediaan bed IGD Siranap. Jadi bed IGD Siranap yang dulu datanya mungkin kurang akurat, kita update jadi Siranap 3.0 namanya gitu ya. Dan datanya update per 3 jam, Bang. Caranya adalah relawan Warga Bantu Warga bekerja sama dengan Indo Relawan dan pemimpin.id. Jadi di WhatsApp group mereka standby, nanti per 3 jam mereka akan bertanya kepada PIC rumah sakitnya, ketersediaan bed IGD-nya seperti apa, lalu mereka update nanti ke website. Begitu. Selain itu kita juga ada yang paling baru namanya Kawal Masa Depan, Bang. Kawalmasadepan.com. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat billboardnya, yang billboard ini didedikasikan untuk anak yatim. Nah itu adalah gerakan Kawal Masa Depan. Kawal Masa Depan ini lahir karena banyak banget ternyata anak yatim di COVID ini, yatim piatu. Kawal COVID memprediksi jumlahnya ada 50.000, gitu, 50.000 sampai 100.000 anak yatim piatu yang terdampak oleh COVID-19. Kemarin lusa Kemensos mengumumkan datanya adalah 11.000 lebih anak yatim yang terdampak oleh COVID-19. Jadi anak yatim yang sangat potensial, mereka punya masa depan yang cerah harusnya ya, tapi mereka secara sudden, secara mendadak ditinggal mati oleh orang tuanya. Nah, Kawal Masa Depan, kita ada macam-macam nih programnya, Bang. Dan kita pengennya ini jadi suatu program yang long term. Tapi untuk sekarang nih, yang udah kita launching adalah program untuk santunan dan biaya pendidikan. Jadi dalam 4 hari ini kita mengumpulkan kurang lebih 1 miliar rupiah dari warga yang ingin membantu anak yatim. Jadi kalau dari pengalamanmu, masyarakat yang sudah pernah memanfaatkan ya platform wargabantuwarga.com ini, bagaimana manfaat yang mereka rasakan? Aku ada beberapa cerita dari hotline. Jadi hotline ini kan garda depannya. Ada warga yang meminta informasi tentang oksigen. Jam 10 dia WhatsApp, lalu jam 11 ternyata kita ada stok dari kolaborator kita, dan jam 12 oksigennya udah sampai ke dia. Itu ada cerita yang bahagia juga kayak gitu. Kan kita kemarin baru buka untuk pendaftaran kawalmasadepan.com, dan ada banyak banget ceritanya, kan udah ada 300-an lebih pendaftar. Tapi ada juga cerita dari relawan kita, relawan Warga Bantu Warga. Salah satunya itu ada relawan, dia itu sebenarnya kena COVID-19. Kena, jadi dia udah down banget, drop kondisinya. Tapi dia masih menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari warga. Jadi menjawab pertanyaan dari warga itu bisa puluhan per hari dia jawab, bahkan walaupun kondisinya udah drop. Gitu. Ini yang membangkitkan kembali gitu semangat kita sebagai bangsa ya, saling tolong menolong. Dan yang menarik adalah kamu dan teman-teman ya dalam usia yang masih muda, seperti tadi aku sampaikan, sudah punya empati, sudah punya panggilan, calling yang begitu tinggi. Nah, sekarang masih banyak anak muda di Indonesia yang masih masa bodoh,
terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Nah, apa imbauanmu kepada anak-anak muda yang sampai hari ini belum tergerak hatinya, belum bergerak ya untuk membantu sesama? COVID itu mewabah ya, kita tahu COVID itu menyebar. Tapi solidaritas itu juga bisa menyebar dengan eksponensial, cuman dia tidak terukur dengan angka. Nah, oleh karena itu sebagai anak muda, jangan kalah, jadikan apapun yang kita lakukan, kegiatan baik yang kita lakukan, itu menjadi kegiatan yang inspiratif, menggerakkan banyak orang. Pemerintah, iya, tapi pemerintah aja nggak cukup. Warga perlu saling tolong-menolong, warga bantu pemerintah bahkan ya, dan nanti pemerintah juga membantu warga. Jadi itu adalah sebuah ikatan yang saling berkesinambungan. Faiz, kalau nanti ada orang yang mendengarkan percakapan kita ini dan kemudian ingin juga berpartisipasi, berdonasi, bagaimana caranya ya? Oke, jadi untuk berdonasi di Warga Bantu Warga, kanalnya ada banyak. Yang salah satu yang paling baru namanya kawalmasadepan.com, ini untuk anak yatim piatu karena COVID-19. Sampai hari ini kita sudah mengumpulkan 1 miliar rupiah. Tapi target kita adalah membantu 10.000 anak yatim. Dan untuk itu kita perlu 10 miliar rupiah. Jadi kita masih kurang 9 miliar rupiah nih teman-teman. Untuk membantu anak yatim, 9.000 anak yatim piatu. Dan semua ini kanal-kanal kebaikan ini bisa terbuka lebar di wargabantuwarga.com. Jadi silakan teman-teman mau donasi untuk yatim, oksigen, UMKM, sembako, silakan. Yang penting sekarang kita saling gotong royong untuk membantu warga yang lain. Terima kasih Faiz untuk berbagi inspirasi di Kick Andy ya. Semoga Terima kasih Bang. dengan cerita yang kamu sampaikan tadi banyak anak-anak muda yang juga tergerak hatinya untuk saling membantu. Sekali lagi sukses, Baik. tetap semangat, jaga kesehatan. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa dampak dari pandemi COVID ini bukan saja dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh hewan. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang pendiri Animal Defender Indonesia, bagaimana hewan-hewan, terutama hewan terlantar, yang juga merasakan dampak dari COVID ini. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. 5 orang beruntun ya. 5 orang meninggal secara beruntun, terus kemudian punya hewan peliharaan. 40. Hah? 40. 40 hewan peliharaan? Sisanya 9. Pandemi COVID ini bukan saja berdampak bagi manusia, tapi juga bagi hewan-hewan peliharaan, terutama hewan peliharaan yang telantar atau ditelantarkan oleh pemiliknya. Nah, hari ini saya mengundang seorang penyayang binatang yang merupakan pendiri dari Animal Defenders Indonesia, di mana dalam kondisi pandemi COVID ini kita tentu ingin tahu apa dampaknya bagi hewan-hewan peliharaan, termasuk hewan-hewan yang ditelantarkan. Nah, mari kita sambut Doni Herdaru Tona. Iya, Bung Doni, terima kasih sudah hadir kembali di Kick Andy setelah sekian tahun lamanya. Silakan duduk. Yo. Jadi apa yang terjadi pada hewan-hewan peliharaan yang telantar ini? Bagaimana kasus-kasusnya? Iya, yang ada di tempat kami nih ceritanya nggak ada yang enak sih sebenarnya. Ada yang ditinggal wafat pemiliknya, yang udah 10 hari baru ketahuan. Astaga. Itu kami diundang damkar untuk evakuasi anjingnya. Karena tuannya udah meninggal. Iya, dia menjaga di antara jenazah. Astaga. Umumnya para petugas ini bukan tupoksinya kan untuk menangani anjing, dan kebetulan anjing itu kalau pemiliknya tidak merespon gitu ya, dia akan ada di sekitar si pemiliknya, gonggong atau memberikan proteksi. Buat orang biasa itu justru berbahaya. Something gitu. Iya. Kalau buat kami, kita colek soft spotnya dia, kepegang sudah. Jadi kami datang, ambil, lalu proses evakuasinya bisa gampang. Ada yang dipanah lehernya tembus. Aduh. Di Pulau Bunyu, di sana tidak ada dokter, bahkan saya nyari apotek nggak ada. Saya mau infus subkut untuk berikan rehidrasi, karena anjingnya udah 4 hari.
tembus dengan panah yang masih menancap. Dia nggak bisa makan minum tentunya. Aduh. Tapi dia kuat banget. Akhirnya berhasil evakuasi, Selamat. jalan darat, sampai nyewa-nyewa perahu gitu ya, speedboat, untuk bawa dia ke daratan. Daratan ditolak karena berasal dari wilayah yang belum bebas rabies. Jadi kami tidak bisa berangkat pakai pesawat dari Tarakan, harus lewat jalan darat. Itu dikasih dispensasi, harusnya ketentuannya adalah dimusnahkan. Tapi karena lobby dan mereka kenal kita, dipersilakan lewat darat. Nyebrang dulu ke darat, lalu 12 sampai 14 jam itu jalan nyawa Avanza. Tunggu. Ini bagi sebagian penonton. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini urusan hanya anjing. Ya minta maaf ya, hanya anjing. Tapi perjuangan Anda dan teman-teman sampai segitunya. Sewa Avanza, berjuang, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Selain menguras energi, emosi, sumber daya, dan sumber daya keuangan tentu saja. Tapi nanti cerita ya, kenapa sampai segitunya Anda memperjuangkan nyawa hewan. Betul, ya, yang bagi sebagian orang udah dibunuh aja, dimatiin aja, selesai kan. Toh banyak gitu. Banyak, ya. Bahkan kalau perlu sebanyak-banyaknya kita musnahkan, karena banyak orang yang merasa terganggu. Tapi nanti Anda ceritakan, sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebagian orang memiliki rasa suka pada hewan. Tak heran mereka menjadikannya peliharaan di rumah. Ada pula yang aktif dan tergerak untuk melindungi dan menyelamatkan hewan, salah satunya Doni Herdarutona. Sejak kecil, pria bertato ini kerap menolong hewan yang terlantar di jalanan dan ia bawa pulang ke rumahnya. Kepeduliannya terhadap nasib hewan mendorongnya mendirikan Animal Defenders Indonesia atau ADI. Animal Defenders Indonesia melakukan misi 3R, yaitu Rescue, Rehabilitation, dan Rehab. Doni dan rekannya berusaha sedia mungkin meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelamatkan hewan yang teraniaya dan terlantar. Adi juga bekerja sama dengan para dokter hewan dan untuk biaya shelter berasal dari usahanya seperti pet shop, penitipan anjing, penjualan merchandise, dan juga bantuan dari para donatur. Di masa pandemi saat ini, Adi memberikan pelayanan gratis untuk merawat hewan peliharaan bagi pemilik yang terpapar COVID-19. Di BSD, di klaster BSD ini ada yang meninggal warga. Iya. Meninggal karena isoman dia, karena COVID. Cuma karena pemiliknya ini yang meninggal ini punya peliharaan, ada 4 ekor anjing. Mereka bingung masuknya nih. Jadi mereka minta tolong banget untuk mengevakuasi anjingnya dulu. Untuk diamankan. Barulah petugas rumah sakit bisa masuk ke dalam untuk mengevakuasi jenazah. Siap, tim saya segera meluncur nih Mas. Adapun kisah tragis saat Doni dan rekannya mengevakuasi beberapa ekor anjing yang pemiliknya sudah meninggal saat sedang isoman di rumah. Akhirnya mereka pun turut membantu mengevakuasi jenazah. Sejak 2011, Animal Defenders Indonesia sudah menolong ratusan hewan. Bagi Doni, menyelamatkan hewan adalah kewajiban. Oleh karena itu, Animal Defenders Indonesia ada hingga saat ini. Jadi itu yang Anda ceritakan tadi ya, pemiliknya isoman tapi baru kemudian diketahui sudah meninggal. Udah berapa lama yang meninggal? 1 hari. 1 hari ya? 1 hari isoman dan tidak ada yang tahu sebenarnya. Dan di tengah pandemi COVID, Anda menggunakan APD lengkap. APD lengkap ya, hazmat tadi saya lihat juga gitu. Jadi itu prokesnya juga Prokesnya dilaksanakan wajib. dengan... Kan enak, kita jadi nggak kelihatan kayak rampok soalnya. Iya, kalau masuk dengan gaya seperti ini aku takut juga sih. Nah, sudah berapa banyak dari mungkin hitungan Anda lah dan teman-teman, anjing-anjing atau kucing terlantar yang Anda pernah selamatkan? Aduh, ini kekeliruan saya sebenarnya. Saya tidak mendata sejak awal. gitu.
Karena saya nggak tahu bakal bertahan sekian lama Om. Karena di awal-awal saya pikir saya cuma bisa 8 bulan lah. Dengan tabungan yang saya punya itu, saya hitung biaya per bulannya berapa. Saya bulan ke-8 sudah habis sudah. Jadi pada saat itu juga nggak berpikiran bahwa akan panjang kegiatan saya. Tapi ternyata saya nggak dikasih pensiun. Jadi udah berapa tahun ini? Sekarang udah dari 2011 kan Om? Kamu udah 10 tahun ini. 10 tahun dan kelihatannya belum pensiun juga ini, belum bisa pensiun. Nah sekarang udah sampai di titik point of no return, udah nggak bisa. Siapa yang mau diwarisi ya? Jadi udah tidak terhitung ya, berapa banyak ya. Kalau di awal-awal pandemi itu kan kita cuma bagaimana kita bertahan bersama agar orang jangan buang hewannya. Tapi kita yang terdampak pendapatannya kita bantu, makanannya kita bantu. Lalu pengobatannya kita bantu, gratis, kita kerjasama dengan klinik. Tapi di 2021 ternyata ceritanya berbeda Om. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata banyak pemilik yang wafat. Pada awal Juni itu kita memprediksi bahwa akan ada lonjakan kasus banyak orang yang kalah karena COVID ini. Dan hewannya pasti nanti jadi masalah. Karena ketika sebelum COVID aja kalau pemilik anjing yang notabene kalau anjingnya banyak atau galak, itu jadi masalah tuh ketika pemiliknya meninggal. Jadi sudah diprediksi ya, di Juni. Di tengah pandemi ini akan ada masalah yang lebih besar lagi gitu ya? Iya, makanya kami buat kandang-kandang isolasi. Kami bangun kandang, di Juni itu kita bangun kandang, 18 kandang. Masing-masing kandang muat 2 atau sampai 3 ekor. Sedang kita persiapkan, ternyata di bulan Juni ketika kita mau launching, shelter kami terpapar COVID. Kena semua, kecuali saya dan staf satu lagi. Ketika kami ke Semarang. Oh ini pengurusnya yang kena? Iya, pengurus kena semua. Jadi saya nggak bisa masuk shelter sekitar 3 minggu. Isoman dulu semua, mandiri di dalam kita kirimin semua kebutuhan-kebutuhannya dan survive. Ternyata ini cara alam memberikan bekal untuk kami melakukan tugas berikutnya. Animal Defenders for COVID-19. Kami mau membantu para pemilik yang harus dibawa ke rumah sakit. Pemilik yang harus isoman tapi kondisinya payah. Atau pemiliknya yang wafat. Jadi Anda sekarang ini punya berapa shelter ini untuk? Hanya ada satu Om. Satu aja udah mau begini Om, udah berantakan nih. Di mana itu? Di Parung. Oke, ada berapa hewan peliharaan yang dirawat di sana? Cuma 160-an. Sedikit lah. Oh, sedikit sekali ya. Anjing 160. Cuma 100. Dibanding kawan-kawan yang lain. Jangan membayangkan bahwa anjing-anjing atau kucing-kucing yang Anda pelihara, Anda jaga, Anda rawat di sana adalah anjing-anjing yang lucu-lucu, anjing-anjing yang wangi gitu ya. Karena saya kan pernah datang ke shelter dan saya lihat kondisinya tidak ada yang baik ketika kita ambil. Itu ada yang, nah itu bisa dilihat tadi buntung, ya. Ada yang buntung kakinya, ada yang buta matanya, ada yang penuh dengan luka, ada yang kakinya patah dan macam-macam. Jadi anjing-anjing yang memang dibuang sebenarnya ya. Betul. Ditelantarkan dan Anda rawat di situ ya. Nanti jelaskan kenapa begitu pentingnya hewan-hewan ini, sehingga Anda tadi bercerita memperjuangkan satu hewan yang tertancap panah di lehernya aja, Anda sampai harus berjuang seperti tadi. Dan kemudian dari mana ini uangnya ya, untuk operasional seperti itu Anda bantu. Dan saya dengar-dengar Anda pernah ditipu juga ya, urusan membantu hewan telantar di pandemi COVID ini. Oke, nanti cerita. Siap. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. 160 anjing, hewan atau kucing yang harus diberi makan. Rata-rata sebulan Anda habis berapa itu? Cuma 120-an juta. Cuma? Iya. Dari mana ini uangnya? Saya punya bos di atas, Om. Bung Doni, tetap saja saya yakin penonton yang tadi mendengarkan cerita Anda masih nggak paham gitu loh, bagaimana Anda mau ya terpanggil tentu bersama teman-teman untuk merawat anjing-anjing yang ditelantarkan. Ditelantarkan itu ya tadi seperti kita ceritakan kondisinya ya. Bisa nggak ceritakan atau sampaikan dengan sederhana aja apa yang membuat Anda merasa mereka harus diselamatkan dengan segala cara dan segala ongkos? Ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak orang yang bertanya senada. Saya punya jawaban yang simpel, Om. Apa? Bahwa cinta itu tidak masuk logika. Oke, cinta itu tidak ada logikanya. Ya. Jadi kalau pakai logika, nggak masuk. Nggak masuk ya.
Nyelamatin itu yang terpanah, Iya. 24 juta. Ongkosnya aja. Dari mana biayanya ini? Ketika kami tidak mau menjadi pemuda yang hanya modal mengemis, Om. Kami mau pemuda yang giat, ulet, dan kreatif. Kita bikin merchandise misalnya. Oke. Ketika berangkat nih, kita umumin, ini kita mau evakuasi anjing ini di sini. Itu satu kasus. Satu kasus. Nah, tidak semuanya segitu. Iya, itu satu kasus. Nah, bagaimana dengan pemeliharaan hewan-hewan itu hari demi hari di shelter? Rata-rata sebulan Anda habis berapa itu? Cuma 120-an juta. Om. Cuma? Iya. Dari mana ini uangnya? Saya punya bos di atas, Om. Itu saya pun heran. Angka ini bisa kekejar. Walaupun nanti kalau nggak kekejar ya ngutang lah. Nah, kalau ada yang ingin mendukung, ingin berdonasi, ingin membantu, bagaimana caranya? Ya, teman-teman bisa menggunakan Benih Baik. Di Salah satunya benihbaik.com ya. Ada penggalangan dana di sana ada ya? penggalangan dana, ada beberapa penggalangan dana di benihbaik.com. Oke, terus kalau tadi merchandise apa segala macam? Merchandise itu nanti bisa dilihat di sosial media kami. Kebetulan ini salah satu usaha yang terdampak nih karena pandemi. Begitu masuk pandemi penjualan anjlok. Lalu unit usaha kami untuk memandikan anjing dan kucing Silver Fur Grooming ini keliling Jabodetabek juga terdampak. Kan banyak orang takut, Om. Iya. Kami melakukan antigen kepada staf kami secara berkala. Jadi pelayanan ini diusahakan tetap jalan? Tetap jalan. Ini jemput bola datang atau kita orang? datang ke rumah, datang ini ke teman-teman. rumah. Mau anjingnya mandiin. galak, tukang gigit orang nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Kita kan teman. Iya, iya. Oke, tapi dengan prokes APD yang Iya, kami memilih untuk tidak bertemu dengan pemilik. Oke, jadi bahwa hewan itu kan tidak menularkan, Om. Ini banyak yang misleading ini. Oke. Bahwa hewan tidak menularkan, tapi hewannya saat ini tertular oleh manusia. Jadi kami tidak pernah takut. Kami basic pegangannya adalah sains. Ketika tidak ada bukti bahwa hewan menularkan, kami tenang saja. Oke, toh juga ada perangkat pengaman ya, APD betul. yang ketat. Dan dimandikan dengan baik, lebih dari 3 menit gitu kan disampoin, dan itu saya rasa udah. Jadi jasa ini masih ada ya? Masih terus jalan. Ditawarkan. Oke, jadi kalau ada orang ingin... Nanti bisa melihat di sosial media kami, di Instagram @animaldefendersindo. Oke, itu di situ ada ya? Ada, Om. Dan dari hasil ini juga untuk menghidupi membantu... kegiatan-kegiatan kami. Baik. Walaupun tidak cukup, tapi namanya usaha, suatu saat kami akan menjadi satu grup yang financially independent. Amin. Ya. Tadi kan cerita, di tengah pandemi COVID ini banyak pemilik yang meninggal, kemudian anjingnya terlantar karena tidak ada yang mau mengurus ya. Atau pemiliknya terpapar COVID positif, dia harus isolasi, mau mandiri, mau isolasi di sentra-sentra isolasi, hewannya juga membutuhkan perhatian. Nah, ini Anda punya juga ya bantuan untuk hewan-hewan yang seperti ini ya? Ya, Om. Jadi kami membuat satu program untuk merespon kondisi pandemi ini. Kami mau membantu para pemilik yang kesusahan karena COVID ini. Utamanya yang pada harus dirawat atau pemiliknya tutup usia. Atau kesulitan-kesulitan lainnya yang kita cari solusinya bareng-bareng. Karena awal mula membuat program ini, bayangan saya cuma laporannya tolong bawa, tolong rawat sementara, tolong ke rumah gitu. Ternyata enggak, Om. Mayoritas pada meninggal. Ada satu. Jadi selama-lamanya kita urus itu hewan peliharaannya. Mau nggak mau. Kemarin ada yang satu keluarga wafat, isinya 5 orang di rumah. 5 orang beruntun ya. 5 orang meninggal secara beruntun, terus kemudian punya hewan peliharaan. 40. Hah? 40. 40 hewan peliharaan. Sisanya 9. Apa ini? Anjing, kucing? Anjing. Anjing-anjing kecil mini pom. Sisanya 9. Terus? Meninggalnya tanggal 5, lapor ke kami tanggal 31 Juli. Jadi kondisinya udah lumayan parah, ada sakit kulit, ada kutuan gitu ya. Ketika kami evakuasi, salah satunya juga lumpuh. Gitu ya, lumpuh. Kita evakuasi, perawatan sementara di shelter, lalu udah membaik kondisinya, segera kami vaksin nantinya. Pokoknya nanti para calon adopternya ini udah terima beres anjing-anjingnya. Bersih, rapi, wangi udah lah ya. Wangi, udah nggak bau begitu lagi gitu ya, udah siap dan aman buat mereka karena kami secara berkala kontrol ke dokter. Jadi itu yang Anda lakukan. Nah, dengar-dengar gara-gara niat baik seperti ini Anda pernah tertipu ya? Banyak, Om. Jadi inilah gunanya kami melakukan screening.
bukannya kami ribet, mau dimintain tolong aja ribet banget. Ya mohon maaf, karena situasi di lapangan seperti itu. Kami bukan anaknya Paman Gober. Kami harus mencari duit dengan jualan yang nggak laku juga, kan gitu ya. Jadi kami harus tepat sasaran. Oke, jadi apa yang terjadi? Pernah ditipu seperti apa? Minta bantuan ternyata orangnya baik-baik saja. Orang baik-baik saja. Dan jadi dia hanya memanfaatkan ya? Ya, nyuruh kami membersihkan rumahnya dan lain-lain. Padahal sih dia di rumah rame-rame, oke-oke aja. Jadi bukan isoman gitu. Oh, ada juga orang di tengah situasi seperti ini ya. Banyak. Kami tidak marah. Kepada yang berbuat jahat kami nggak marah. Ikutin anjing aja. We forgive but we never forget. Nggak bakal 2 kali. Tapi memang yang dibantu anjingnya bukan orang atau Betul, pemiliknya. itu yang kami pikirkan. Sebenarnya kami berdedikasi pada anjing dan kucingnya aja. Urusan lainnya ya bumbu lah. Karena dengan pahitnya itu kita bisa merasakan manisnya nanti Om. Bahwa ngelihat mereka bahagia, main-main, lari-lari. Yang lumpuh kemarin, yang saya bilang lumpuh itu, setelah dapat perawatan dokter yang setengah dewa, dokter Magda, sekarang udah lari-lari. Mungkin dia membutuhkan kasih sayang ya. Betul. Kasih sayang ini menyembuhkan. Atensi. Itulah kenapa kami juga maunya teman-teman jangan mengadopsi mentang-mentang nih rasnya bagus, kecil-kecil, dia sanggup nih adopsi 9. Tapi habis itu nggak ada cinta di situ. Mendingan satu-satu. Jadi ada cintanya fokus. Sentuhan emosional. Iya, cintanya fokus dan bisa berlimpah buat dia. Nah, ini juga ketika mau memelihara hewan kita perlu memastikan bahwa kita punya komitmen atau tidak. Kalau kita punya komitmen, ayo lanjut. Kalau nggak punya komitmen atau mau pas lucu doang gitu nanti, udah sibuk, lebih baik jangan. Karena apa? Karena Anda sedang membuat masalah baru bagi hewannya, bagi lingkungannya. Hewan yang kita telantarkan di luar, dia tidak mendapatkan naungan makanan, kesehatan, dan itu bisa menjadi ancaman buat lingkungan. Secara tidak langsung membuang atau menelantarkan hewan, apalagi HPR, hewan penular rabies, seperti anjing, kucing, kera, itu berpotensi mengganggu lingkungan. Baik, terima kasih, menarik sekali Bung Doni ya. Tidak semua orang bisa seperti Anda, tidak semua orang punya hati untuk berbagi dengan hewan, karena sebagian orang menganggap hewan itu makhluk yang rendah, makhluk yang tidak punya perasaan, makhluk yang bisa diperlakukan sesuka hati kita ya. Tapi hari ini Anda menyadarkan kita bahwa dia juga makhluk ciptaan Tuhan, punya perasaan, punya cinta di situ juga, dan ya kalau orang melihat Anda ya cinta tanpa logika. Nah, setiap di akhir acara Kick Andy, aku juga ingin berbagi kebaikan, tapi bagi-bagi buku ya. Dan buku yang saya akan bagikan hari ini adalah buku yang cocok di tengah situasi pandemi COVID, karena buku ini mengajarkan kita hidup secara minimalis. Banyak sekali orang, terutama perempuan ini, yang tidak ingin melepaskan benda-benda kenangannya. Sehingga akhirnya rumahnya penuh dengan barang-barang dan sesak. Bagi Anda yang tertarik untuk hidup secara minimalis, ya, tidak terlalu ribet dengan segala macam benda-benda dalam kehidupan Anda, maka buku ini bisa Anda dapatkan dengan cara yang mudah. Yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa mengikuti undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi menonton dari tengah, tidak dari awal, Anda bisa mengikuti episode ini dari awal di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di Kick Andy Show YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ingin membantu Bung Doni dengan hewan-hewan telantar, yang juga membutuhkan perhatian kita semua, bisa juga melalui benihbaik.com dan Instagram Animal Defender Indonesia. Di situ Anda bisa berdonasi. Semoga cerita tentang kebaikan dari individu-individu di tengah pandemi COVID yang membantu sesama manusia, menginspirasi Anda juga untuk tergerak hatinya, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Sampai jumpa.
Metro TV.